Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Malam harinya, Shoyan dan rombongannya berada di kamar tamu klan Futu. Ruangan itu remang-remang. Saat ini, Shoyan dan Baihua sedang duduk mengelilingi meja dengan alis berkerut. Kekuatan jiwa yang luar biasa menyelimuti seluruh ruangan, membentuk penghalang tak terlihat yang mencegah orang luar melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Di atas tempat tidur, Lian Er sedang duduk di atasnya dengan mata terpejam. Xiao Yishan di satu sisi menuangkan pikirannya ke dalam tubuh gadis itu untuk membantunya mengendalikan energi agung di dalam tubuhnya. Meskipun Futu Hao terlihat agak menakutkan, dia tampaknya orang yang baik. Apakah kita benar-benar akan membunuhnya? Di samping Shoyan, Baihua sedikit mengernyit. Dia agak ragu-ragu di dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia orang baik, tetapi dia tahu bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah. Tindakan Futu Hao dapat dianggap terbuka dan jujur, dan dia telah memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Tetap saja tidak masuk akal untuk membunuhnya. Mendengar ini, bibir Shoyan melengkung membentuk senyum. Dia menatap Baihua di depannya dengan cara yang agak jenaka. Mengapa? Kapan kamu mulai berbicara tentang kebajikan? Kamu tidak bertindak seperti ini ketika kamu masih di klan Liu saat itu, ucap Shoyan. Aku tidak tahu di mana harus berbicara tentang kebaikan, tetapi menurutku itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi kita untuk harus menyelesaikan pertikaian antara dua orang 1000 tahun kemudian, ucap Baihua. Memang tidak masuk akal mengambil uang orang lain untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Tetapi kamu benar. Itulah sebabnya aku berharap untuk menyelesaikan masalah ini setelah pesta ulang tahunnya. Sebelum itu, mari kita pikirkan lagi, ucap Shoyan sambil tersenyum. Pandangannya kemudian tertuju pada dua orang di depan tempat tidur. Melihat dokter peri kecil memusatkan seluruh perhatiannya pada Lian Er, ekspresi rumit tanpa sadar melintas di mata hitam pekat Shoyan. Bukan karena dia tidak mengerti beberapa hal, tetapi dia takut jika dia mengungkapkannya, itu hanya akan memperdalam dendam di antara keduanya. Ketika Shoyan teralihkan, Lian Er yang sedang terbaring di tempat tidur akhirnya menghela nafas panjang, dan energi yang tidak dapat keluar dari tubuhnya kembali terkendali. Di bawah bimbingan Xiao Yishan, Lian Er mencoba mengoperasikan keterampilan internal untuk sedikit mengendalikan kekuatan tersebut. Apakah tidak apa-apa? Tanya Shoyan. Dokter peri kecil mengangguk pelan. Matanya yang indah menatap Shoyan sebelum dia duduk di samping mereka berdua. Ya, hanya saja kendali gadis ini atas kekuatannya sendiri belum sepenuhnya. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Segera setelah itu, pintu dibuka dari luar. Li Bingrui baru saja kembali dari luar. Dia melirik Lian Er yang sedang berkultivasi dengan tenang di tempat tidur dan mengangguk dengan lembut. Kemudian, tatapannya tertuju pada Shoyan dan dua orang lainnya di depannya. Aku baru saja mendengar tentang masalah antara dua klan besar di kota Nanlin. Apakah kamu mendengarnya? Pada saat yang sama, di bagian lain klan Futu, Futu Hao dan kepala klan, Futu Sang, berada di sebuah ruangan. Di bawah cahaya lilin, mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Leluhur, apakah gadis itu benar-benar memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Mengetahui dari leluhurnya, Futu Sang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak mengherankan bahwa gadis itu mampu memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Itu karena hal ini. Dengan penglihatan orang tua ini, tentu saja aku tidak salah. Sebelumnya, orang tua ini jelas merasakan aura lemah dari tubuh gadis itu. Aura itu memang tubuh racun yang menyedihkan. Menurut pengetahuan orang tua ini, Sekte Bencana Penyeberangan di wilayah tengah pernah kehilangan gadis suci mereka bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, gadis kecil itu adalah pemilik tubuh racun yang menyedihkan. Jika orang tua ini tidak salah menebak, gadis ini adalah gadis suci itu. Ekspresi Futu Sang langsung berubah saat mendengar ini. Selama bertahun-tahun, Sekte Bencana Penyeberangan tidak pernah menyerah mencari gadis suci ini. Sekarang, dia telah muncul di kediaman kita. Jika kita dapat membawa gadis itu ke Sekte Bencana Penyeberangan, klan Futu kita akan menjadi lembah api berkobar kedua di selatan ekstrim. Ketika dia memikirkan tentang kekuatan leluhur asal, cahaya terang melintas di mata cekung Futu Hao. Begitu dia memiliki kultivasi leluhur asal, statusnya di klan Futu tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi umurnya juga akan meningkat. Tubuh Futu Hao yang bungkuk tak kuasa menahan gemetar saat memikirkan hal ini.
Jari-jarinya seperti bambu, membelai pinggangnya dengan lembut. Ada bekas luka lama di sana, dan karena itulah kultivasinya mandek di level kaisar asal bintang 8 selama bertahun-tahun. Setiap kali memikirkan hal ini, sosok dari masa lalu tanpa sadar muncul di benaknya. Leluhur, jangan lupa bahwa Shoyan juga seorang kaisar asal. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa kecakapan bertarungnya jauh melampaui para ahli biasa di level yang sama. Selain itu, dia tampaknya memiliki banyak koneksi di belakangnya. Selama pertempuran antara 3 sekte saat itu, dia benar-benar mengundang lebih dari 30 raja asal. Jika kita melawan mereka secara langsung, aku khawatir itu akan menjadi agak tidak pantas. Sambil mengerutkan kening, Futusang akhirnya berbicara tentang hal yang paling penting. Shoyan juga seorang kaisar asal. Jika mereka ingin merebut seseorang darinya, itu sama saja dengan merebut makanan dari mulut harimau. Bahkan jika klan Futu berkuasa di kota Nanlin, tidak akan mudah untuk berurusan dengan Shoyan. Bodoh. Kalau kau ingin menangkap gadis itu, kenapa kau meminta kami melakukannya? Kita hanya perlu menyampaikan pesan itu ke sekte bencana penyeberangan dan mendapatkan keuntungan yang cukup dari mereka. Sedangkan sisanya, terserah mereka. Futu Hao mendengus dingin. Begitu selesai berbicara, dia berdiri dari kursi dan berjalan keluar perlahan sambil memegang tongkatnya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Futusang lagi. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kau benar, Futusang. Segera kirim orang ke wilayah tengah malam ini. Ingat, pergilah ke sekte bencana penyeberangan secepat mungkin. Sebelum itu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menunda kedatangan kelompok orang ini. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka gagal membawa kembali gadis suci karena alasan mereka sendiri, maka semuanya tidak akan ada hubungannya dengan klan Futu." Setelah itu, Futu Hao pergi. Futusang mengikuti instruksi Futu Hao dan segera mengirim para ahli klannya ke wilayah tengah. Shin kembali di kediaman tempat kelompok Shoyan. Klan Zhou. Mendengar perkataan Li Bingrui, Shoyan tak kuasa menahan untuk tidak mengangkat alisnya. Ia langsung teringat pada Zhuo Tong, yang merupakan pemilik wali Luotian sebelumnya. Keduanya bermarga Zhou, dan mereka adalah rival. Mungkinkah klan Zhou ini adalah klan tempat Zhuo Tong berasal? Shoyan memutar matanya. Tanpa sadar, dia mendesah dan menggelengkan kepalanya karena ini. Jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi sedikit terlalu dramatis. Kedua klan telah bertarung satu sama lain selama 1000 tahun. Meskipun klan Futu telah menang, leluhur klan Zhou secara kebetulan telah membuat Shoyan membunuh Futu Hao untuknya. Dengan cara ini, kekuatan klan Futu di daerah sekitar kota Nanlin pasti akan menyusut drastis. Pada saat berbagai faksi datang untuk menekan mereka, klan Futu tidak akan ada lagi. Dengan cara ini, pertikaian antara kedua klan pada akhirnya akan berujung pada kehancuran bersama. Selama 2 hari berikutnya, kelompok Shoyan bersenang-senang di bawah keramah tamahan Futu Hao. Selama periode waktu ini, Futu Hao telah berulang kali meminta kelompok Shoyan untuk tinggal sedikit lebih lama. Wajah Shoyan secara alami sopan, tetapi hatinya tanpa sadar merasa sedikit ragu. Memang benar bahwa lelaki tua ini hangat, tetapi tampaknya agak berlebihan. Selain itu, nadanya tampak menyelidik. Ada beberapa kali perhatiannya tertuju pada Lian Er. Mengenai hal ini, Shoyan diam-diam bersikap hati-hati. Dia tidak mengungkap semua ini, tetapi diam-diam menunggu kinerja lelaki tua itu. Awalnya Shoyan tidak punya banyak niat untuk membunuh lelaki tua itu, tetapi perilakunya membuat Shoyan merasa sedikit terancam. Dia tidak suka orang-orang di belakangnya menjadi sasaran orang lain. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu, Shoyan pasti akan menyiapkannya sebelum dia bisa melakukannya. Namun sekarang bukan saatnya. Seperti yang dikatakan Shoyan sebelumnya, bagaimanapun juga, ini adalah pesta ulang tahun lelaki tua itu. Setidaknya dia harus memberinya sedikit muka. Aula yang luas itu ramai dengan aktivitas. Seluruh klan Futu dipenuhi dengan suasana yang meriah. Hari ini adalah hari ulang tahun leluhur klan Futu, Futu Hao. Pada saat ini, para ahli yang diundang berada di halaman atau di aula. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun tidak sedikit orang di antara pasukan ini yang membenci klan Futu sampai ke tulang, orang-orang ini melakukan pekerjaan sempurna dalam menangani situasi tersebut. Pada saat ini, di kursi utama di aula, seorang lelaki tua yang tampak seperti telah meninggal duduk dengan senyum di wajahnya. Saat ia melihat para tamu di bawah menyambutnya, mata tuanya yang keruh tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi bangga. Ia sangat menikmati suasana dikelilingi bintang-bintang ini. Setelah beberapa lama, Shoyan memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke aula. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah Futu Hao yang duduk di kursi utama.
Baru kemudian, Fu Tuhao berdiri untuk menyambut mereka. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah semua orang di aula yang awalnya ramai itu membeku. Kemudian, semua jenis tatapan jatuh pada Xiaoyan dan yang lainnya. Banyak orang yang hadir telah mendengar tentang pemuda yang diundang secara pribadi oleh Fu Tuhao ini. Namun, ketika mereka melihatnya sekarang, mereka tidak dapat menahan rasa sedikit terkejut. Siapa sebenarnya pemuda ini yang diperlakukan seperti itu oleh Fu Tuhao, yang merupakan seorang ahli kaisar asal? Hahaha, semuanya. Aku yakin kalian juga sangat penasaran tentang siapa tuan ini. Fu Tuhao tersenyum tipis. Kata-kata yang keluar dari mulutnya langsung membangkitkan semangat orang-orang yang hadir. Setiap orang dari mereka menajamkan telinga dan menunggu Fu Tuhao mengungkapkan jawabannya kepada mereka. Hehehe, jika kita membicarakannya, aku yakin nama tuan ini bagaikan guntur di telinga semua orang. Selanjutnya, aku yang tua ini akan dengan khidmat memperkenalkan semuanya. Tuan ini adalah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran antara 3 sekte di selatan ekstrim belum lama ini, Xiaoyan. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang hadir menjadi gempar. Banyak tatapan tak percaya jatuh pada Xiaoyan. Sulit membayangkan bahwa orang ini yang namanya mengguncang selatan benar-benar akan muncul di hadapan mereka. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan adalah bahwa ia telah muncul di pesta ulang tahun Fu Tuhao. Ini tidak diragukan lagi, merupakan bentuk dukungan untuk klan Fu Tu. Setelah kejadian ini, status klan Fu Tu di wilayah selatan akan semakin meningkat. Pada saat itu, akan ada banyak kekuatan yang akan bergabung dengan mereka. Memikirkan hal ini, masa depan klan Fu Tu akan tak terukur. Fu Tuhao tidak dapat menahan diri untuk mencibir dalam hati saat dia menatap perubahan ekspresi orang-orang di aula. Orang-orang bodoh ini mungkin tidak tahu bahwa setelah hari ini, reputasi klan Fu Tu tidak hanya akan melambung tinggi, tetapi seorang ahli tingkat leluhur asal juga akan muncul. Di masa depan, klan Fu Tu tidak akan terbatas pada kota Nanlin yang kecil. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan lembah api berkobar harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Setelah semua orang yang hadir duduk, jamuan ulang tahun resmi dimulai. Semua orang yang hadir mengobrol satu sama lain. Tatapan mereka berulang kali beralih antara Xiaoyan dan Fu Tuhao. Suasana di aula juga menjadi lebih hidup. Seluruh klan Fu Tu dan bahkan seluruh kota Nanlin perlahan-lahan melewati jamuan makan dalam suasana yang meriah. Baru pada larut malam, Xiaoyan dan yang lainnya kembali ke halaman. Dengan satu pikiran, origin ki dalam tubuh Xiaoyan beredar dengan cepat. Cahaya terang bersinar di matanya yang hitam pekat saat niat membunuh muncul dengan tenang. Setelah memberi instruksi kepada dokter peri kecil dan yang lainnya, tubuh Xiaoyan bergerak. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di langit malam. Beberapa dari mereka saling memandang dari tempat mereka berdiri dan mengangkat bahu tanpa daya. Setelah itu, mereka duduk dengan tenang di halaman dan menunggu Xiaoyan kembali. Di sisi lain, Fu Tuhao perlahan kembali ke kamarnya. Tepat saat dia hendak menutup pintu, sosok Xiaoyan muncul di halamannya seperti hantu. Fu Tuhao segera mengerutkan kening dan diam-diam mengalirkan origin ki di tubuhnya. Kedatangan Xiaoyan sepertinya bukan hal baik yang terjadi. Tuan Xiaoyan, sudah malam. Mengapa kamu tidak beristirahat lebih awal? Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di mata Xiaoyan. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Dengan pemikiran ini, kegelisahan di hati Fu Tuhao bertambah. Tuan tua, ulang tahunmu sudah lewat. Aku di sini untuk mengambil sesuatu darimu atas nama orang lain. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah acuh tak acuh. Fu Tuhao juga melangkah keluar pintu. Matanya yang keruh menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil berkata dengan suara rendah. Apa yang kau inginkan? Tanya Fu Tuhao. Mengambil nyawamu. Jawab Xiaoyan. Atas nama siapa? Tanya Fu Tuhao. Zhou Tong. Jawab Xiaoyan. Ekspresi Fu Tuhao berubah saat mendengar nama yang tak akan pernah terhapus dari lubuk hatinya. Tatapan dinginnya kembali tertuju pada tubuh Xiaoyan saat ia bertanya dengan bingung. Mungkinkah orang itu belum mati? Tanya Fu Tuhao. Dia memang sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia memintaku untuk membunuhmu. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Kau ingin membunuhku demi orang yang sudah mati. Kenapa? Ekspresi Fu Tuhao langsung menjadi muram saat mendengar ini. Sepasang mata tuanya yang cekung menatap tajam ke arah Xiaoyan di depannya. Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen saat melihat ini. Apakah kamu tidak tahu mengapa aku melakukan ini? Ekspresi Fu Tuhao membeku sesaat. Matanya berputar dan dia sepertinya mengingat sesuatu. Kuali Luotian. Xiaoyan terkekeh dengan sebuah pikiran. Origin ki dalam tubuhnya mulai mengalir melalui meridiannya. Lapisan api ungu muncul dari permukaan tubuhnya. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Selanjutnya,
Biarkan aku, Xiaoyan, merasakan kekuatan seseorang dari 1000 tahun yang lalu. Xiaoyan menghentakkan kakinya ke tanah. Origin Kim menyembur keluar saat tubuhnya melesat maju. Kelima jarinya mengepal, dan sosoknya muncul di depan Fu Tuhao dalam sekejap mata. Hah, anak muda, bukan begini seharusnya kau memperlakukan orang yang lebih tua. Meskipun serangan Xiaoyan kuat, Fu Tuhao juga bukan orang biasa. Bagaimana mungkin seorang kaisar asal bintang 8 takut pada bocah nakal yang baru saja melangkah ke tahap kaisar asal? Meskipun Xiaoyan memiliki reputasi hebat di wilayah selatan, pada akhirnya itu hanya rumor. Orang tua itu mundur setengah langkah dengan gerakan memutar tangannya. Dia memegang tongkat kayu itu secara horizontal di depannya. Origin Ki yang melonjak segera mengembun menjadi lapisan energi tipis di permukaan tongkat itu. Detik berikutnya, tinju Xiaoyan bertabrakan dengan keras dengan tongkat itu. Ketika tinju itu mendarat di tongkat itu, kekuatannya sangat kuat meletus dari tongkat itu. Aura tajam itu meninggalkan bekas darah samar di tinju Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah saat merasakan hal ini. Origin Ki milik lelaki tua itu tampak sedikit berbeda. Kemudian, ekspresi mengejek muncul di wajah Fu Tuhao. Tubuhnya yang kurus sedikit bergetar, dan Origin Ki yang melonjak segera keluar dari tongkatnya. Xiaoyan segera mundur saat tubuhnya berhenti. Beberapa angin kencang bersiul di udara. Dia buru-buru melancarkan beberapa pukulan dan menghancurkan aliran energi itu. Sungguh Origin Ki yang mendominasi. Dengan kekuatan seperti itu, kamu sebenarnya bersedia tinggal di kota Nanlin? Xiaoyan menyipitkan matanya saat menatap tajam ke arah lelaki tua di seberangnya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Origin Ki orang ini sangat mendominasi. Jika Xiaoyan menebak dengan benar, Origin Ki-nya termasuk dalam afinitas logam yang dikenal karena kekuatan tempurnya. Ditambah dengan kultivasinya, kemungkinan Fu Tuhao akan memiliki sedikit lawan dengan level yang sama yang dapat menandinginya. Di wilayah selatan ekstrim, dia dapat dianggap sebagai ahli top. Namun, dia bersedia memimpin klannya dan tinggal di kota Nanlin. Ini benar-benar mengejutkan. Mungkin tidak baik jika orang-orang terlalu menonjolkan diri. Ambil contoh 2 sekte besar. Meskipun mereka jauh lebih kuat dari klan Fu Tuhao-ku, mereka tetap berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Apa salahnya menjadi penguasa suatu wilayah? Setidaknya, tidak akan ada yang tahu tentang klan Fu Tuhao-ku. Fu Tuhao mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia tampaknya tidak peduli dengan apa yang disebut kekuatan. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun sekarang, Tuan Xiaoyan, bukankah seharusnya kamu mempertimbangkan situasimu terlebih dahulu? Aku tahu kecakapan bertarungmu luar biasa. Kau dapat melawan kaisar asal sebagai raja asal puncak, dan kau bahkan mengendalikan api surgawi yang legendaris. Namun, di mataku, kau hanyalah kaisar asal tahap awal. Dalam hal kecakapan bertarung, aku tidak lemah darimu. Dan dalam hal kultivasi, aku bahkan lebih kuat darimu. Kau masih terlalu muda untuk membunuhku. Saat suaranya terdengar, tangan kanan Fu Tuhao mengambil kesempatan untuk memegang tongkat itu. Dengan pegangan terbalik, tiba-tiba dia melambaikannya dan pilar energi berwarna emas langsung melesat keluar. Ketajamannya tak tertandingi dengan mudah menembus ruang kosong dan tiba di depan Xiaoyan. Aura menakutkan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar merasa terkejut. Fu Tuhao ini adalah kaisar asal terkuat yang pernah dilihat Xiaoyan. Teknik gajah emas, aktifkan. Xiaoyan menjerit keras di dalam hatinya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan cahaya keemasan yang berkilauan segera menggumpal di permukaan tubuhnya. Kelima jarinya sekali lagi mengepal. Seketika, dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan yang bergejolak dan melonjak keluar dengan liar. Saat berikutnya, suara dengungan yang mengguncang bumi muncul. Badai energi meratakan seluruh halaman dalam sekejap mata. Pilar energi itu juga menghilang bersamanya. Hampir pada saat yang sama, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Sosok bungkuk tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Tongkat di tangannya seperti pisau dan dia menusuk ke depan dengan kejam. Serangan itu ganas dan sombong. Dalam sekejap mata, ujung tongkat itu mendarat di dada Xiaoyan. Saat percikan api berterbangan, retakan yang jelas terlihat pada teknik gajah emas milik Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Fu Tuhao jelas merupakan orang pertama dalam sejarah yang mampu merusak teknik gajah emasnya hanya dengan satu serangan. Pedang gunung emas menghancurkan tubuh emas. Itu sangat cocok. Fu Tuhao mengerutkan bibirnya dan mencibir. Tangan layu yang memegang tongkat itu tiba-tiba terpelintir dan tongkat kayu di tangannya berubah menjadi bilah emas. Segera setelah itu, tangannya yang memegang gagang bilah tiba-tiba mengendur.
Telapak tangannya dengan keras menghantam ujung gagang bilah itu. Dengan suara berderak, teknik gajah emas Shoyan yang selalu berhasil hancur berantakan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.